Kalau kamu mengaku umat Muhammad, agama ini bukan mana larangannya. Yang larang siapa? Ini Indonesia, zuhur 5 rakaat nggak ada yang larang. Subuh 3 rakaat nggak ada yang larang. Yang jadi masalah siapa yang nyontoin? Agama ini butuh contoh. Hukum asalnya haram sampai datang contoh. Dulu nggak ada sholat 5 waktu. Isra Mi'raj dulu. Sampai perintah sholat turun ke bumi, diajarkan 5 waktu sama Rasul. Maka ulama menyimpulkan ketika kau mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, konsekuensi tegas apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Jangan dibuat-buat, agama jangan dibikin-bikin. Nanti kamu yang rugi. Maka Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku duduk di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang nonton video ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Aduh, lucu juga ya orang ustadz-ustadz Wahabi ini. Mereka kadang tidak mau ketika orang aswaja membahas usul, tetapi mereka sendiri menggunakan atau membahas usul. Katanya agama ini yang ditanya adalah larangannya, bukan larangannya tapi perintahnya. Jadi kalau agama yang ditanya adalah dalil perintah, bukan larangan. Kalau saya balik pertanyaannya, Pak, itu yang buat kaidah seperti itu siapa? Nabi, sahabat? Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah Nabi dan sahabat yang menyatakan kaidah demikian, berarti kaidah bid'ah. Siapa yang buat itu, Pak? Jadi kalau ibadah, agama, jangan ditanya larangannya, tapi yang ditanya adalah perintahnya. Ini diarahkan kepada maulid, tahlilan. Biasa orang aswaja, mana dalil yang melarang maulid? Mana dalil yang melarang tahlilan? Maka dia membuat kaidah bahwa ibadah atau agama jangan ditanya larangannya, tapi ditanya perintahnya. Pak. Oke. Lucunya ke belakang, dia membahas usul juga. Ini Indonesia. Jadi sholat zuhur 5 rakaat, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Kalau yang ditanya adalah mana larangannya? Tidak ada larangannya. Sholat zuhur 5 rakaat atau subuh 3 rakaat atau subuh 1 rakaat, tidak ada larangannya. Jadi bebas-bebas saja. Ya Allah, Pak, Anda bahas usul, tapi tidak ngerti usul gimana sih? Di usul itu sudah jelas, al-amru bisyai' nahyun andiddihi. Baik itu wujub, baik itu nadab atau sunnah, Pak, baik itu wajib atau sunnah, maka ketika perintah sesuatu berarti itu adalah nahyun andiddihi, melarang kebalikannya. Contoh sekarang, orang perintah kamu berdiri, maka dilarang kebalikannya berdiri, min qu'udin wajah apa? Wanaumin, baik tidur ataupun tijain atau yang sebangsa. Pokoknya selain dari berdiri itu yang dilarang. Ini kaidah. Anda kalau mau bahas usul, ya harus komplit, Pak. Tahqiq, jangan dipotong-potong. Al-amru bisyai' nahyun andiddi. Ketika memerintah suatu perkara, berarti dia melarang kebalikannya. Ketika ada perintah sholat duhur 4 rakaat, jangan sholat duhur kebalikannya 4 rakaat. Bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, terserah. Yang penting perintahnya 4 rakaat. Jadi jangan melaksanakan kebalikannya. Itu loh, Pak. Ketika memerintah sesuatu, otomatis itu larangan kebalikannya, Pak. Gitu ya. Ini yang pertama. Anda itu membahas usul, tapi tidak ngerti usul. Gimana sih? Dan lagi, yang dimaksud, Pak, perintah itu al-aslu fil ibadah. Ini yang ada kaidahnya seperti itu ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah al-mahdur. Atau ad-hadr. Larangan, al-asal dari ibadah itu terlarang. Ada yang kaidah lagi, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal dari ibadah ini ditangguhkan dulu hingga ada dalil yang menjelaskan. Cuman begini, Pak. Anda jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ndak tahqiq ngaji kaidah, jangan sok pakai kaidah dan usul fikih. Anda harus bisa membedakan. Anda ini kan kebelingir sebenarnya masalah ibadah. Bukankah ibadah ini, Pak, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini pun ada dua masih, Pak.
Ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Kalau yang muqayyadah, Pak, misalnya sekarang duhur 4 rakaat, ya kita harus mengikuti itu. Karena ini adalah dogmatis tauqifi, Pak. Dogmatis dari syariat seperti ini memang. Duhur 4 rakaat, kenapa ditanya? Larangannya mana? Tidak bisa, itu dogmatis. Karena ini adalah ibadah yang muqayyadah. Ya. Ada ibadah mahdoh, tetapi mutlako. Contoh baca solawat, contoh baca Quran. Ini mutlako, contoh sholat mutlak. Maka ini perlu dicari larangannya, Mas Bro. Perintah sudah ada, tapi dicari larangannya. Kapan kita tidak boleh sholat mutlak? Itu. Jadi sholat mutlak kapan saja boleh dilaksanakan. Tapi cari larangannya. Kapan kita tidak boleh sholat mutlak? Saat matahari eh, tepat di atas kepala. Atau setelah ketika terbitnya matahari. Sehingga naik sepenggala. Yang dicari larangannya, Pak. Jadi Anda harus bedakan mana itu ibadah yang mahdoh mutlakoh, mana mahdoh yang muqayyadah. Kalau muqayyadah, Pak, dogmatis. Caranya, kaifiyahnya, hitungannya langsung dogmatis dari Rasul, dari syariat itu, Pak. Tapi ketika masih itu mutlakoh, masih mutlak, ya terserah lah, Pak. Karena ada kaidah al aslu fil ibadah al mutlaqah atau si'ah. Asal dari ibadah yang mutlak ini ya diperluas, Pak. Luas kan? Terserah ente. Mau baca Quran, mau salaman setelah sholat, mau salaman ketika apa, mau begini, terserah. Anda mau baca Quran di sini, Anda baca Quran di mana? Baca Quran jam 11, baca Quran tengah malam, baca Quran setelah subuh. Ini kan ibadah mahdoh yang mutlako. Jadi yang dicari larangannya persis seperti sholat mutlak, Pak. Sholat mutlako. Ngerti Anda sholat mutlak? Sholat sunat yang mutlak. Kapan saja kita boleh sholat, tapi cari larangannya. Kapan yang tidak boleh sholat mutlak? Gitu loh, Pak, memahaminya. Jangan dicampur adukkan, jangan dikacau balau, dibuat kacau oleh Anda ini. Anda tidak bisa membedakan mana ibadah yang mutlak, ibadah mahdoh yang mutlak, mana ibadah mahdoh yang muqayyadah, yang memang sudah mahdud, sudah dibatasi oleh syariat. Ini duhur 4 rakaat, caranya seperti ini. Ini subuh 2 rakaat, caranya seperti ini. Ini puasa Ramadan, caranya seperti ini dari sini. Itu sudah, Pak. Itu namanya ibadah mahdoh yang muqayyadah. Tapi kalau mutlak, kok masa sih Anda mau baca Quran harus cari contoh, harus pada perintah dari Nabi. Ayo, saya ingin tahu kapan Anda mau baca, kapan ada disunahkannya. Kalau mau contoh Nabi, kapan Anda mau baca Quran? Ayo. Ini kan ibadah mahdoh, tapi mutlak kok. Harus ada dari perintah. Anda jangan baca Quran hingga Anda tahu kapan Nabi baca Quran. Waktunya kapan. Juz berapa waktu itu yang dibaca. Itu loh, Pak. Jadi bedakan. Ayolah. Aduh, kalau Anda ndak bisa usul, ndak usah bahas-bahas usul biar tidak ditertawakan kodok.